Nah, dalam cerita One Piece, World Government atau pemerintah dunia diceritakan sebagai organisasi kenegaraan yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang memegang penuh atas kekuasaan dunia One Piece. Sama seperti halnya dengan dunia nyata, tentu setiap negara pasti memiliki kebijakan-kebijakan atau aturan dan juga larangan. Sebagai organisasi kenegaraan, pemerintah dunia dibentuk oleh fondasi yang kuat. Tentunya kekuatan mereka sangat besar, sehingga banyak kerajaan-kerajaan atau negara di dunia One Piece yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Dan semua ini diatur oleh otoritas tertinggi di pemerintah dunia, yaitu Gorosei. Memang jika dilihat, pemerintah dunia memiliki kekuatan tempur yang sangat luar biasa hebat. Ada organisasi angkatan laut yang terdiri dari orang-orang yang sangat kuat. Meskipun menjadi organisasi terbesar dan paling kuat, bukan berarti pemerintah dunia tidak memiliki ancaman atau apapun itu yang berpotensi besar menghancurkan tatanan yang dibangun oleh pemerintah dunia. Lantas, siapa saja sih yang menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia? Nah, daripada makin penasaran, langsung saja kita gaskan kapalnya. Ancaman pemerintah dunia yang pertama adalah target Im Sama. Im Sama merupakan sosok yang menduduki singgasana kosong yang ada di Mary Joyce, sekaligus sosok yang dihormati oleh Gorosei. Pada manga One Piece chapter 906 sampai dengan One Piece chapter 908, kita telah melihat bagaimana Im Sama membawa poster buronan milik Luffy, Kurohige, Shirahoshi, dan juga Vivi. Nah, kemungkinan besar mereka semua adalah target Im Sama yang harus dimusnahkan. Mengingat Gorosei sendiri pernah mengatakan kepada Im Sama bahwa masa untuk melakukan pembersihan sudah kembali muncul. Karena menurut mereka, dunia ini sudah mulai kembali sulit untuk dikendalikan. Nah, menariknya ketika Im Sama telah selesai menentukan siapa yang harus dibersihkan, hanya poster milik Vivi sajalah yang tidak dirobek. Selain itu, pada akhir One Piece chapter 908, ada sebuah percakapan menarik antara Gorosei dengan Im Sama. Saat dibentuknya pemerintahan dunia 800 tahun yang lalu, di antara 20 kerajaan yang berafiliasi, hanya kerajaan Nefertari lah yang tidak mau tinggal di Mary Joyce. Karena itulah kerajaan Nefertari dianggap sebagai pengkhianat. Vivi kemungkinan besar mengetahui tentang kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah dunia, sehingga Vivi menjadi incaran dari Im Sama. Pemerintah dunia khususnya Im Sama mungkin menganggap bahwa Vivi akan memimpin pasukan pemberontakan yang akan melawan atau menentang pemerintah dunia. Oleh sebab itu, kenapa Vivi menjadi ancaman bagi pemerintah dunia? Next, ancaman yang kedua bagi pemerintah dunia adalah aliansi Yonko Kaido dan juga Big Mom. Disebut sebagai makhluk paling kuat di dunia One Piece, Kaido yang merupakan salah satu kaisar lautan atau Yonko adalah salah satu mantan dari kru bajak laut legenda, yaitu bajak laut Rocks. Hal ini pun sama dengan Yonko Big Mom, di mana mereka berdua pernah satu kapal yang dipimpin oleh Rock Disebek. Menurut sejarah, Rock Disebek merupakan orang yang memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Namun ambisinya tersebut harus dihentikan oleh Monkey D. Garp dan Roger setelah Sebek berhasil dikalahkan. Tidak banyak yang diketahui tentang keberadaan Rock Disebek saat ini, tetapi yang jelas, alumni dari bajak laut ini, yaitu Shirohige, Kaido, dan juga Big Mom, adalah seorang Yonko yang ditakuti di era bajak laut baru. Nah, pemerintah dunia sendiri sebenarnya tidak mau ikut campur dalam permasalahan yang berkaitan dengan Yonko. Karena mereka tahu, bukan hal yang mudah untuk mengalahkan satu Yonko saja. Pasti kubu angkatan laut butuh banyak pasukan hanya untuk mengalahkan satu Yonko. Belum lagi pertimbangan jumlah pasukan yang akan gugur jika mereka tetap nekat menghadapi Yonko. Nah, pemerintah dunia sepertinya semakin dibuat pusing ketika Yonko Kaido dan Yonko Big Mom menyatakan untuk beraliansi. Bukan hanya itu saja, pemerintah dunia semakin dibuat panik ketika mengetahui tujuan mereka beraliansi adalah untuk menemukan pulau terakhir, yaitu Locktail, dan juga harta karun One Piece. Tentunya ini akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi pemerintah dunia jika mereka berdua berhasil menemukan kebenaran tentang One Piece. Oke, lanjut. Ancaman bagi pemerintah dunia yang ketiga adalah Nico Robin.
Nico Robin merupakan satu-satunya penduduk Ohara yang masih hidup hingga sampai saat ini. Seperti yang kita tahu, wilayah Ohara hancur lebur setelah pemerintah dunia dan angkatan laut melancarkan serangan booster call ke Pulau Ohara. Alasan utama mereka melakukan hal tersebut adalah untuk melindungi rahasia yang tersimpan rapi selama ini. Memang para penduduk Ohara pada saat itu sedang melakukan penelitian untuk membaca poneglyph dan juga mencari kebenaran tentang misteri Void Century. Di saat mereka hampir memecahkan teka-teki Void Century, serangan booster call pun muncul. Yang lebih gilanya lagi, tidak ada satupun dari mereka yang selamat, kecuali Nico Robin. Bahkan tidak ada satupun bukti-bukti penelitian yang tersisa. Semuanya hancur lebur, bagaikan sebuah debu. Nah, ketika itu beruntung, Nico Robin berhasil diselamatkan oleh Jaguar Dissolve yang berempati kepada Robin. Artinya saat ini hanya tinggal Nico Robin sajalah yang bisa membaca dan menerjemahkan arti dari setiap poneglyph. Tentu ini akan menjadi ancaman yang serius bagi pemerintah dunia, karena masih ada orang yang bisa menerjemahkan arti dan kata dari setiap poneglyph. Oleh sebab itu, Robin merupakan sosok yang menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia. Ancaman bagi pemerintah dunia yang keempat adalah sisa dari kru bajak laut Goldie Roger. Kelompok bajak laut Roger merupakan satu-satunya kelompok bajak laut yang diketahui pernah mencapai Locktail. Hampir semua kru dari Roger pernah menginjakan kaki di sana, kecuali Seng dan Buggy, yang pada saat itu Buggy tiba-tiba sakit. Dengan berhasil pergi ke Locktail, artinya mereka berhasil menemukan One Piece dan harta karun berharga lainnya. Salah satunya adalah poneglyph yang berisi rahasia besar tentang apa yang terjadi sebenarnya pada abad kekosongan atau Void Century. Nah, meskipun bajak laut Goldie Roger telah dibubarkan, baik pihak angkatan laut maupun pemerintah dunia masih tetap menganggap mereka sebagai ancaman, karena masih ada mantan anggota bajak laut Goldie Roger yang masih hidup hingga sampai saat ini. Nah, ancaman bagi pemerintah dunia yang terakhir adalah Revolutionary Army. Bukan hal yang baru jika Dragon dan komplotannya menjadi ancaman yang serius bagi pemerintahan dunia. Organisasi Revolutionary Army yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon sangat menentang keras sistem pemerintahan dunia saat ini. Perbudakan yang dilakukan oleh pemerintah dunia dan Tenryubito merupakan sesuatu hal yang halal di mata mereka. Oleh sebab itu, Dragon sangat ingin menggulingkan pemerintahan dunia saat ini. Perlahan tapi pasti, Revolutionary Army sudah mulai bergerak untuk mewujudkan misi besarnya. Contoh terbarunya adalah mereka mengirim Sabo, Marley, dan beberapa anggota lainnya untuk menyusup ke Mary Joyce. Tujuannya tentunya untuk menyatakan perang kepada pemerintah dunia. Namun sayangnya apa yang terjadi tidak sesuai dengan rencana. Mereka justru mendapatkan serangan dan muncul berita besar mengenai Sabo yang membuat dunia One Piece heboh. Oleh sebab itu, pemerintah dunia sangat menargetkan Monkey D. Dragon sebagai orang yang paling dicari oleh pemerintah dunia. Nah, itu tadi merupakan 5 ancaman terbesar bagi pemerintah dunia One Piece. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira siapa lagi ancaman terbesar bagi pemerintah dunia One Piece? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silakan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.